Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan menyenangkan ya, sehingga materi kali ini bisa dengan mudah kalian pahami. Hari ini para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, kita akan belajar tentang materi yang unik dan menarik, yaitu persamaan lingkaran. Sebelum ke materi inti, saya berikan beberapa pengertian dulu ya. Jika kalian melihat mobil atau sepeda motor, di bagian tengah-tengah roda atau velgnya itu ada logam atau kaleng yang terpasang pada ban. Biasanya ada logo perusahaan yang membuat mobil tersebut atau sepeda motor tersebut. Jika kalian perhatikan, titik tengah dari logo tersebut pasti memiliki jarak yang sama dengan sisi-sisi lingkarannya. Nah, titik tengah yang dimaksud dari pengertian tadi itu adalah titik pusat lingkaran ya. Jadi tengah-tengahnya itu adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan jarak titik tengah ke ujung lingkaran disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, setelah tahu tentang titik pusat dan jari-jari lingkaran, selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Oleh karena itu, kumpulkan niatnya, kumpulkan semangatnya agar materi kali ini mudah untuk kalian pahami. Semangat! Baiklah, para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, kita mulai materi kita hari ini, yaitu persamaan lingkaran jika berpusat di titik O atau 0,0. Pertama, kita cari dulu rumus dari persamaan lingkaran jika berpusat di 0,0 ya. Jika misalkan ada garis X dan Y ya, kemudian di tengah-tengah itu ada titik pusatnya 0,0, kemudian ada lingkaran ya, dan ini adalah jari-jarinya. Kemudian ada titik A di samping lingkaran dengan koordinat X, Y. Ini kita misalkan dulu ya. Maka kalau misalkan ditarik garis, nah, tarik garis ke sini, ini adalah garisnya X karena bersamaan dengan garisnya X. Kemudian yang ini adalah garisnya Y. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dari garis ini membentuk suatu segitiga siku-siku ya, di mana segitiga siku-siku itu memiliki rumus Pitagoras. Masih ingat bagaimana rumus Pitagoras? Yaitu jumlah sisi tegak dan sampingnya dijumlah sehingga menghasilkan sama dengan sisi miringnya. Atau kita bisa tulis seperti berikut. X kuadrat dari sini ditambah Y kuadrat di sini sama dengan R kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras dan juga bisa dipakai untuk rumus persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, diingat-ingat teman-teman ya, ini adalah rumusnya. Sehingga jika misalkan ada contoh soal, saya langsung berikan contoh soal agar kalian lebih mengerti tentang persamaan lingkaran. Pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0 dan berjari-jari. A itu 5, B itu setengah akar 3. Nah, langsung ada dua soal teman-teman ya. Maka untuk menjawab soal seperti ini, langsung saja kita masukkan rumus dari ini, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan. Nah, langsung kita ganti. 5 ini adalah apanya? Jari-jarinya. Maka R ini kita ganti menjadi 5, sehingga bisa ditulis X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dari mana 5 ini? Karena jari-jarinya diketahui yaitu 5. Maka 5 kuadrat sama dengan 25, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Mudah teman-teman ya. Nah, ini cara mengerjakan untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Kita langsung yang ke soal B. Langsung saja kita masukkan rumusnya juga. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya kita ganti sama halnya seperti yang A tadi. Kita ganti menjadi setengah akar 3. Maka ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan setengah akar 3 kuadrat. Karena R-nya kita ganti setengah akar 3.
Nah, berapa setengah akar 3 kuadrat ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Jangan bingung, jangan bersedih. Ini cara mengerjakan seperti ini teman-teman. Ya, diperhatikan ya. Ini dikuadratkan satu-satu. 1 dikuadratkan, 2 juga dikuadratkan, akar 3 juga dikuadratkan. Karena semua angka ini ada di dalam kurung. Ya, sehingga kalau 1 dikuadratkan sama dengan 1, 2 dikuadratkan sama dengan 4, akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 9, akar 9 sama dengan 3, sehingga ini bisa ditulis menjadi 1/4 kali 3. Ya, 1 itu dari 1 kuadrat, 4 ini dari 2 kuadrat, 3 ini dari akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat sama dengan akar 9, akar 9 sama dengan 3. Sehingga 1/4 dikali 3 sama dengan, langsung kalikan ke atasnya, 3/4. Mudah teman-teman ya. Oke, para pejuang matematika sekalian, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya ya. Tetap di pusat 0,0 dengan contoh soal nomor 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O dan melalui titik A yaitu 3,4. Nah, ini tipe soal yang berbeda dari soal yang pertama tadi teman-teman ya. Jadi, ini pusatnya di O dan melalui titik 3,4. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Pertama kita harus gambar dulu ya. Ya, ini adalah X dan Y, kemudian ada titik pusatnya 0,0, kemudian ada lingkaran, jari-jarinya, kemudian melalui titik A, A 3,4. Maka di sini titik A 3,4. Nah, maka ini tinggi atau panjangnya adalah 3 dan di sini adalah 4 karena X-nya 3, Y-nya 4. Nah, pertama kita cari dulu panjang jari-jarinya teman-teman ya, karena ini kan belum diketahui. Hanya titik yang melalui saja yang diketahui 3,4. Untuk mencari panjang jari-jari, kita harus memakai rumus Pitagoras. Jadi, bisa kita pakai salah satu dari segitiga, misalkan dari sini, ke sini, dan ke sini. Ini panjangnya berapa teman-teman? 4 ya. Ini panjangnya 3, maka kita bisa tulis dari rumus Pitagoras, R sama dengan ini panjangnya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga 4 kuadrat sama dengan 16 dan 3 kuadrat sama dengan 9. Maka 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, sudah diketahui jari-jarinya besarnya sama dengan 5. Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya sudah diketahui atau jari-jarinya sudah diketahui sama dengan 5. Maka ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, begitu cara mengerjakan untuk soal yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 3,4. Mudah teman-teman ya. Baiklah, para pejuang matematika sekalian, dimanapun berada, kita lanjutkan materinya. Kalau tadi pusatnya di 0,0, sekarang jika persamaan lingkaran berpusat di titik P, yaitu berpusat di titik A, B. Berapa A, B ini? Nah, itu yang kita akan pelajari selanjutnya. Jadi, sama seperti titik pusat 0,0 tadi, kita cari dulu rumusnya ya. Jika pusatnya di A, B, maka kita misalkan ini titik garis X dan Y, kemudian ada lingkaran, kita tarik garis pusatnya ya. Ini adalah A dan ini adalah B. Kemudian kita cari berarti titik potong di sini adalah titik pusat A, B karena ini di titik A dan di titik B. Kemudian teman-teman kita tarik garis dari titik pusat ke samping lingkaran, ini adalah jari-jarinya. Kemudian kita misalkan di titik samping lingkaran ini adalah X, Y. Kemudian kita cari panjangnya dulu ini. Ini kira-kira panjangnya berapa ya? Karena ini panjangnya X, maka ini X dikurangi A. Maka ini X dikurangi A panjangnya. Karena di titik A ini adalah panjangnya X dan ini adalah A kecil, maka X kurangi A. Kemudian panjangnya yang ini adalah karena ini Y, maka dan yang di bawah adalah B, maka panjangnya adalah Y dikurangi B. Maka sama halnya seperti tadi, kita cari rumusnya, maka kita pakai rumus Pitagoras.
ya. Ini R, ini Y min B, kemudian ini X min A. Maka bisa ditarik rumus X min A kuadrat ditambah yang dari sini ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Pokoknya yang selain 0,0 pakai rumus ini, ya. Langsung saja teman-teman, biar kalian lebih mengerti, langsung saya berikan contoh soalnya ya. Nomor 1, misalkan tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,1. Jadi pusatnya bukan 0,0 lagi, tapi berpusat di 2,-1 dan berjari-jari 4. Nah, jika untuk menjawab soal seperti ini, langsung saja kita masukkan rumusnya teman-teman. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dari ini tadi. Nah, kita masukkan A sama B-nya sama dengan berapa? A sama B itu adalah pusatnya. Jadi yang tadi kita pelajari, pusat itu A, B. Jadi yang depan itu A, yang belakang itu B. Maka kita tandai yang ini adalah A, berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya sama dengan negatif 1 dari sini. Kemudian jari-jari adalah apanya? R-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke sini teman-teman. A-nya kita ganti 2, B-nya kita ganti min 1, R-nya kita ganti 4. Maka menjadi seperti berikut. X min 2 kuadrat plus Y min B-nya sama dengan negatif 1. Maka Y min negatif 1 kuadrat sama dengan R-nya kita ganti 4 kuadrat. Ya, tidak perlu kita kuadratkan, maka langsung seperti ini. Y min 2 kuadrat tetap, ini negatif ketemu negatif sama dengan positif, ya. Maka Y plus 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Langsung saja kita ke contoh soal nomor 2. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran X plus 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 8. Kalau contoh soal nomor 1 tadi ada pusat dan jari-jarinya diminta persamaan lingkarannya, yang kedua ini ada persamaannya diminta pusat dan jari-jarinya. Kebalikan dari nomor 1 tadi teman-teman ya. Maka kita lihat dulu persamaannya. Kita lihat di sini. Ini sudah sama seperti tadi ya. X min A berarti ini X plus 3 kuadrat. Nah, berarti A-nya sama dengan berapa teman-teman? Negatif 3 ya, karena ini harusnya negatif, tapi di sini positif. Maka positif negatifnya kita masukkan ke 3-nya, maka A-nya sama dengan negatif 3. Kemudian Y min B kuadrat. Nah, ini Y min 2 kuadrat, maka B-nya sama dengan 2. Sehingga bisa ditulis pusatnya sama dengan negatif 3,2 ya. Karena harusnya negatif, tapi 3-nya positif, maka 3-nya menjadi negatif. Dan ini Y min B sudah benar, Y min 2, maka 2-nya adalah sebagai B-nya. Bisa teman-teman ya. Kemudian kita nyari R-nya teman-teman. Nah, R ini ada di belakang, yaitu R kuadrat. Maka di belakang di sini 8. Maka R kuadratnya sama dengan 8. Kuadrat ini kalau pindah ruas menjadi apa teman-teman? Akar, benar ya. Maka ini menjadi R sama dengan akar 8. Berapa akar 8? Tidak ada. Maka bisa kita sederhanakan. Berapa kali berapa sama dengan 8? Yaitu 4 kali 2. Nah, antara 4 dan 2 yang bisa diakarkan adalah 4. Maka ini menjadi akar 4 menjadi 2. Akar 2 tetap di dalam akar. Nah, itu cara mengerjakan soal di persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Oke, para pejuang matematika, kita lanjutkan ke contoh soal terakhir ya. Tetap di pusat A, B. Jika ada soal seperti berikut, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 2,4 dan melalui titik A yaitu 3,1. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita gambar dulu lingkarannya teman-teman ya. Maka ini misalkan ada X dan Y ya. Kemudian ada lingkaran pusatnya di 2 dan 4 ya. Maka ini juga melalui titik A 3,1. Jadi ada jari-jarinya, kemudian titik di luarnya adalah 3,1. Maka ini 3, kemudian ini 1. 3,1. Maka kita untuk menjawab soal seperti ini,
kita harus mencari dulu berapa panjang jari-jarinya atau R-nya teman-teman ya. Jika kita tarik garis, maka ini ada segitiga siku-sikunya ya. Bisa kita cari Pitagorasnya, yaitu dari sini ke sini dan ke sini. Nah, panjang R-nya bisa kita cari melalui segitiga ini. Panjangnya ini berapa teman-teman? 1 ya, karena dari 2 ke 3 yaitu 1. Dan panjangnya ini berapa kira-kira? Dari 1 ke 4, maka panjangnya ini sama dengan 3. Maka jari-jarinya bisa kita tulis seperti ini berikut. R kuadrat sama dengan 1 kuadrat dari sini tadi 1, kemudian ditambah 3 kuadrat. Dari mana 3? 3 dari sini ya, panjangnya ini. Maka kita langsung hitung 1 kuadrat sama dengan 1, 3 kuadrat sama dengan 9. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Sehingga R kuadratnya sama dengan 10. Apakah ini harus diakarkan? Tidak perlu, karena yang kita cari adalah R kuadratnya. Jadi ini sudah ketemu, R kuadratnya sama dengan 10. Langsung saja kita masukkan ke rumus persamaan lingkaran di A, B, yaitu rumusnya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari sini A sama B-nya sama dengan berapa? Nah, kita lihat dulu pusat lingkarannya. Pusatnya adalah 2,4. Maka A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Kemudian R kuadratnya sudah ketemu sama dengan 10. Langsung saja kita masukkan. Maka X min 2 kuadrat, dari mana 2? Dari pusatnya, A-nya 2. Kemudian plus Y min 4 kuadrat. Dari mana 4? Dari pusatnya 4. Dan sama dengan R kuadrat sama dengan 10. Dari mana R kuadrat sama dengan 10? Dari sini yang sudah kita hitung di awal. Maka ini adalah persamaan lingkaran di pusat A, B. Mudah teman-teman ya? Nah, seperti biasa, karena kalian sudah belajar tentang konsep dan contoh soal persamaan lingkaran, sekarang waktunya kalian untuk mengasah kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan soal berikut. Silakan dikerjakan soal berikut. Mulai percaya dengan kemampuan sendiri. Kalian pasti bisa, kalian pasti mampu. Jadi dicoba mengerjakan semaksimal mungkin ya. Jika ada kendala atau materi yang tidak kalian mengerti, silakan sharing dengan guru kalian ya. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Semangat! Itu tadi adalah materi kita hari ini, yaitu persamaan lingkaran. Bagaimana teman-teman? Mudah ya dan menarik ya. Jika kalian suka dengan video kita hari ini, jangan lupa untuk like. Kemudian dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu. Kemudian bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan tentang matematika. Datang ke channel ini, maka semua masalah matematika akan menjadi mudah. Tidak percaya? Datang langsung dan buktikan khasiatnya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.